Dr. Insinyur Petrus Mursanto, Master of Science. Dan selanjutnya saya persilakan untuk membacakan pidato pengukuhan yang berjudul Reconfigurable Computing sebagai solusi efisiensi energi menuju komputasi berkelanjutan. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada Bapak Rektor Universitas Indonesia atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk menyampaikan pidato pengukuhan guru besar dengan judul Reconfigurable Computing sebagai solusi efisiensi energi menuju komputasi berkelanjutan. Saat ini kita hidup di era teknologi informasi dan komunikasi dengan berbagai kemudahan dan fasilitas yang dirasakan dalam hampir semua aspek kehidupan. Tidak hanya merombak cara kita berkomunikasi dan mengakses informasi, TIK juga menjadi instrumen penting dalam mengelola kelimpahan data yang bertumbuh secara eksponensial. Kini setiap hari dihasilkan data baru sebanyak 2,5 quintillion atau 10 pangkat 18 bytes. Teknologi digital juga berperan penting dalam mengawal kita melewati masa pandemi COVID-19. Penetrasi internet telah mencapai 59% dari populasi dunia pada tahun 2021 atau 4,6 miliar. Sebuah lonjakan dramatis dari hanya 413 juta pada tahun sebelumnya. Di Indonesia jumlah pengguna internet telah mencapai 215 juta pada tahun ini dan atau sekitar 78% dari total populasi. Teknologi digital yang kini menjadi tulang punggung peradaban manusia dimulai dengan gagasan inovatif yang diusulkan oleh George Boole di pertengahan abad ke-19. Dengan teorinya, ia menunjukkan bagaimana operasi logika sederhana dapat direpresentasikan dalam bentuk aljabar dengan hanya melibatkan dua elemen yaitu 0 dan 1 serta beberapa teorema dan aksioma yang menyusun prinsip dasar komunikasi digital. Pada hardware level terbawah, dua nilai 1 dan 0 ini dinyatakan oleh ada atau tidaknya arus listrik. Prinsip ini yang mulai dimanfaatkan secara luas ketika Claude Shannon pada tahun 1938 mengaplikasikan aljabar Boolean ke relay dan mekanisme switching yang menjadi dasar rancangan digital sebagaimana kita kenal sekarang. Dikenal sebagai komputer pertama adalah mesin Electronic Numerical Integrator and Computer atau ENIAC yang dibangun selama 3 tahun hingga 1946, tersusun dari 20.000 tabung vakum seukuran 167 meter persegi dan seberat 30 ton, mengkonsumsi 200 kW daya dan berharga 487.000 US dollar. ENIAC telah menyelesaikan 5.000 siklus penjumlahan per detik setara dengan yang dihasilkan oleh 50.000 orang. Penggantian tabung vakum dengan transistor pada tahun 50-an disusul kemudian dengan integrated circuit atau IC di tahun 60-an memungkinkan komputer menjadi lebih kompak, lebih murah, dan lebih handal. Jumlah transistor dalam chip silikon telah melonjak lebih dari 1.000 kali lipat dari tahun 71 hingga 2019 sesuai dengan hukum Moore. Internet yang awalnya merupakan proyek ARPANET pada akhir 60-an berkembang menjadi entitas komersial pada tahun 90-an dan mengalami pertumbuhan yang sangat cepat. Era komunikasi mobile yang dimulai dengan hadirnya Motorola Dynatax 8000X di tahun 73 dan berlanjut ke era smartphone di tahun 2000-an telah mengubah lanskap penggunaan internet secara radikal. Statistik menunjukkan bahwa jumlah pengguna smartphone global mencapai angka 6,6 miliar pada tahun 2022, sebuah indikasi pertumbuhan teknologi seluler secara signifikan. Evolusi digital yang kita alami saat ini adalah hasil dari serangkaian inovasi yang berlangsung selama beberapa dekade. Masing-masing milestone menandai titik penting dalam perjalanan kita menuju era digital. Salah satunya adalah kehadiran personal komputer atau PC yang telah mengubah cara masyarakat mengakses teknologi dan secara fundamental mengubah interaksi kita dengan teknologi.
Perkembangan yang revolusioner ini memungkinkan komputasi beralih dari lingkungan institusi besar ke ruang tamu dan meja kerja di rumah-rumah. Bersamaan dengan harga teknologi yang kian terjangkau, banyak keluarga yang memiliki satu atau bahkan lebih PC di rumah mereka. Namun ada ironi yang menyertai fenomena ini. Banyak di antara perangkat-perangkat tersebut yang seringkali hanya digunakan dalam waktu singkat dan selanjutnya menganggur, menghabiskan mayoritas waktunya dalam keadaan tidak aktif. Di sisi lain, dengan tumbuhnya algoritma yang semakin kompleks, kebutuhan akan pendekatan paralel computing menjadi semakin mendesak. Paralel computing memungkinkan pemrosesan informasi secara simultan dengan melibatkan banyak sumber daya komputasi untuk menyelesaikan tugas secara bersamaan. Ide dasar komputasi grid adalah menggabungkan daya komputasi yang tidak terpakai dari PC di berbagai lokasi menjadi jaringan tunggal, menciptakan superkomputer virtual untuk menyelesaikan tugas yang rumit secara lebih cepat. Namun ada harga yang harus dibayar untuk kecepatan ini. Keterlibatan node-node komputasi yang meningkat dalam jaringan mengakibatkan peningkatan konsumsi daya secara keseluruhan. Sebuah studi menunjukkan bahwa pusat data di seluruh dunia mengkonsumsi sekitar 205 terawatt jam pada tahun 2018, yang setara dengan 7% dari total konsumsi listrik dunia atau konsumsi energi oleh beberapa negara kecil. Jumlah daya yang dikonsumsi tersebut setara emisi karbon dioksida lebih dari 100 juta ton per tahun. Pertumbuhan data yang eksponensial diperkirakan akan mencapai 175 zettabyte pada tahun 2025, memerlukan lebih banyak sumber daya komputasi yang pada gilirannya memerlukan lebih banyak energi. Jika tren saat ini berlanjut, maka konsumsi energi oleh teknologi informasi bisa meningkat 3 kali lipat dalam dekade mendatang. Revolusi kecepatan dan kinerja komputasi yang dibawa oleh parallel computing memerlukan solusi yang lebih inovatif dengan pendekatan yang ramah lingkungan. Reconfigurable computing adalah sebuah paradigma komputasi yang memungkinkan arsitektur perangkat keras dapat dikonfigurasi ulang secara dinamis guna menampilkan algoritma secara lebih efisien dibandingkan dengan prosesor umum. Pendekatan ini memungkinkan sumber daya komputasi yang lebih optimal dan penggunaan energi yang lebih hemat. Terdapat beberapa metode untuk memproses komputasi yang dapat dikonfigurasi ulang. Masing-masing memiliki karakteristik yang unik dan menawarkan tingkat efisiensi energi yang berbeda-beda. CPLD cocok untuk aplikasi dengan kebutuhan logika yang lebih sederhana dan jumlah I/O yang banyak. Sementara FPGA sangat efisien untuk desain yang lebih kompleks yang membutuhkan fleksibilitas tinggi dan kinerja paralel. Teknologi semikonduktor memungkinkan FPGA menjadi lebih hemat energi dengan ukuran node semikonduktor yang lebih kecil sehingga meningkatkan densitas gerbang dan kecepatan switching. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa chip FPGA dengan node semikonduktor 7 nanometer dapat mempercepat switching hingga 30%. Selain itu, desain yang efisien berbasis teknologi FinFET memungkinkan FPGA mengurangi konsumsi energi hingga 40%. Sejumlah eksperimen menunjukkan bahwa FPGA unggul dalam efisiensi energi dan kinerja dibandingkan dengan CPU dan GPU dalam berbagai operasi pengolahan citra. Infografis di tayangan menggambarkan konsumsi energi FPGA yang lebih rendah untuk berbagai operasi transformasi geometris dan analisis citra. Selain itu, FPGA juga efektif untuk meningkatkan performa dan mengurangi konsumsi energi pada akselerator jaringan saraf konvolusional dan analitik video otomatis untuk aplikasi kota cerdas. Hasil pengujian juga menunjukkan bahwa FPGA mengurangi konsumsi energi per frame dan secara keseluruhan memberikan kinerja yang lebih efisien dari segi waktu dan energi dibandingkan dengan CPU dan GPU. Reconfigurable computing menjanjikan efisiensi energi yang signifikan dan peningkatan performa yang konsisten, khususnya di era big data dan kecerdasan buatan. Para hadirin sekalian yang saya hormati, reconfigurable computing menjadi solusi penting dalam menanggapi ketantangan keberlanjutan, terutama dalam mengurangi konsumsi energi di era digital yang terus berkembang. Industri teknologi informasi yang bertanggung jawab atas 7% dari total konsumsi listrik global
membutuhkan inovasi seperti reconfigurable computing demi konsumsi energi yang lebih efisien. Dengan prediksi pertumbuhan pasar reconfigurable computing sekitar 9% per tahun hingga 2030, teknologi ini memainkan peran penting dalam mendukung Sustainable Development Goals, terutama dalam hal akses energi terjangkau dan bersih. Di Indonesia, penerapan reconfigurable computing menyediakan peluang unik untuk memajukan kapasitas komputasi sambil meminimalkan dampak lingkungan. Kolaborasi antar universitas, industri, dan pemerintah dapat memperkuat ekosistem yang mendukung adopsi reconfigurable computing. Ini sejalan dengan prinsip-prinsip green computing dan menjadi langkah penting menuju keberlanjutan masa depan. Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan dan penerapan reconfigurable computing dengan inovasi yang solutif bagi permasalahan lokal. Melalui semangat inovasi dan komitmen terhadap keberlanjutan, masa depan teknologi di Indonesia tidak hanya berfokus pada kemajuan, tetapi juga pada kepemimpinan dalam upaya global menciptakan masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Dengan potensi besar yang dimiliki oleh sumber daya manusia dan keterjangkauan teknologi, Indonesia dapat memanfaatkannya untuk pengembangan green computing di garis terdepan untuk berkontribusi signifikan dalam ekosistem teknologi global. Profesor Dr. Insinyur Petrus Mursanto, Master of Science, saya ucapkan terima kasih atas pidato yang telah saudara sampaikan, dan saya ucapkan selamat bahwa saudara telah dikukuhkan sebagai guru besar tetap Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia.